Ya, dan bagaimana sebenarnya sikap resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai polemik audisi pebulu tangkis muda ini telah hadir bersama saya di studio Sesmenpora, Gatot Dewa Broto. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mas Wahyu. Itu tadi statement dari Pak Menpora ya. Apakah itu juga sudah mewakili statement secara resmi institusi Kementerian Pemuda dan Olahraga? Ya betul, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sebenarnya sudah tertuang secara resmi sebagai sebuah dokumen. Karena pada tanggal 30 Agustus yang lalu Pak Menteri menandatangani surat yang ditujukan langsung kepada KPAI. Intinya memang memahami tentang masalah itu, tetapi pada endingnya disebutkan bahwa sangat menyayangkan seandainya audisi umum itu berhenti dan mendorong tetapi itu harus dilanjutkan. Ya, karena sementara dari Jarum sendiri sudah final menyatakan sudah berhenti mulai tahun depan. Ya, kami bisa memahami ya, tapi jangan sampai apa yang disampaikan oleh pihak Jarum itu sebagai bentuk, kalau orang bilang rada ngambek gitu. Jadi kita tahu bahwa kontribusi selama ini dari perusahaan tersebut sangat banyak. Nama-nama besar bulu tangkis sekarang itu The Legend, Maestro itu diantaranya dari sana. Nah, kami mencoba untuk mencari jalan tengah ya. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi betul, bahwasanya banyak pembibitan itu diantaranya dari sebuah perusahaan itu. Kemudian yang kedua, kita jangan melihat The Legend sekarang itu hari ini. Kita lihatlah sekian tahun yang lalu. Atau kalau mungkin dalam bahasa lain, di cabang olahraga lain, misalnya orang mengatakan misalnya Messi, Neymar, jangan lihat Messi, Neymar itu hari ini. Tapi lihatlah sekian tahun yang lalu. Nah, kebetulan perusahaan tersebut bisa melakukannya. Bahwasanya kemudian ada kontroversi karena terkait dengan masalah rokok, tembakau. Oke, memang ada ranah yang dianggap itu melanggar. Tapi kita lihat undang-undangnya. Undang-undang SKN tidak ada pelanggaran seperti itu. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, itu memang di situ dianggap ada. Tapi faktanya ini kan bukan sekarang Mas, ini sudah berlangsung sejak tahun 2006 tapi ternyata belum ada pengaduan bahwa itu sebagai ada tindakan atau delik aduan sebagai tindakan kriminal eksploitasi terhadap anak. Karena kalau itu terjadi, kami khawatir. Misalnya sekarang kan ada ribuan SSB, sekolah sepak bola anak-anak, usianya dari 9 tahun hingga berjenjang hingga 11 dan belum lagi sampai 13 dan sebagainya. Itu bisa-bisa meskipun itu bukan dari perusahaan tersebut, itu dianggap sebagai eksploitasi terhadap anak. Bisa merembet kemana-mana ya ke cabang olahraga yang lain. Dan ujung-ujungnya nanti pembinaan sepak bola atau pembinaan olahraga di Indonesia akan terganggu sekali. Gitu. Kemudian langkah apa yang sudah dilakukan selain tadi sudah mengirim surat resmi begitu dari Kemenpora untuk ada rencana apakah akan memfasilitasi lagi antara PB Jarum kemudian KPAI atau pihak siapapun yang terlibat dalam masalah untuk mencari jalan keluar? Kemarin sore saya berdialog langsung dengan Sekjen PBSI ya. Ini kayaknya kami harus duduk bareng dengan 4 pihak, yaitu Kemenpora, kemudian PBSI, kemudian Jarum, dan juga dengan KPAI. Poinnya adalah untuk menyatukan persepsi. Karena tadi malam pun saya di sebuah stasiun TV juga tertentu juga mengatakan dari pihak Ketua Umum KPAI bahwa pihak KPAI itu katanya tidak menghentikan. Mereka hanya mengatakan itu karena urusan regulasi. Tapi kan itu kan framingnya menjadi lain kan ya. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah oke, duduk bareng, mungkin cari jalan tengah. Jalan tengahnya mungkin pihak Jarum juga kita himbau misalnya dari aspek branding. Maksudnya saya sengaja pakai kaos ini ya. Dipermasalahkan itu apa? Apakah karena kalau yang ramai dibicarakan kan adalah karena munculnya logo yang memang identik dengan rokok begitu di besar begitu di depan baju anak-anak yang mengikuti audisi. Makanya kami nggak tahu karena pas pertemuan itu kan saya nggak hadir ya, yang ada rekan kami. Mungkin diantaranya siapa tahu mungkin brandingnya itu mungkin ada tulisannya supported by atau sebagainya, mungkin tadi diperkecil nggak terlalu ekspresif. Karena suka tidak suka perusahaan tersebut begitu misalnya menyebutnya hanya foundation atau perusahaan lain, orang akan tetap mikirnya ini adalah asosiasinya adalah perusahaan si X gitu. Ini suka tidak suka akan terjadi. Nah, yang pertama itu solusinya adalah mungkin diperkecil, tidak ekspresif. Kemudian yang kedua repositioning begitu ya. Itu ada solusi seperti itu misalnya ditawarkan. Kemudian yang kedua tentang masalah regulasi. Kita tahu misalnya given yang ada di PP ataupun yang di Undang-Undang Perlindungan Anak memang itu menyebutkan tidak boleh anak digunakan atau tidak boleh kemudian perusahaan rokok untuk kegiatan olahraga dan sebagainya. Tapi kami juga ada tandingannya. Ada namanya Undang-Undang Sistem Keluarga Nasional. Yang notabene hari ini kami sedang berulang tahun karena ada Hari Olahraga Nasional. Jangan sampai orang mengatakan Hari Olahraga Nasional tapi kami dapat kado sesuatu yang kemudian audisi ini berhenti. Nah, kemudian ada PP-nya. Ada PP yang menyebutkan tentang masalah pendanaan olahraga. Nah, apa yang dilakukan oleh Jarum itu sebagai bagian dari kontribusi. Karena kalau enggak susah banget loh.
APBN itu terbatas, APBD terbatas. Nah, kemudian seandainya ada company, CSR juga kadang-kadang terbatas sekali. Oke. Seandainya Pak kita berbicara, karena saya dari beberapa referensi begitu ya, pihak Jarum mengatakan bahwa ini sudah final Pak. Kalau sudah final artinya sulit untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah. Kalau seandainya memang mentok demikian, apa solusi dari Kemenpora? Ada wacana untuk menyerahkan pembibitan ini, audisi ini ke BUMN, mungkinkah itu Pak? Saya dengar saya hanya baca saja ya, dari pihak Jarum mengatakan kami tetap akan membantu tapi dengan cara lain gitu. Hanya saja cara lainnya itu seperti apa kami masih belum lihat. tahu. Karena kami masih menganggap ini sebagai semacam nightmare. Kalau sampai ini betul-betul nggak ada pembibitan, kita repot. Karena tadi di awal saya katakan, jangan melihat the legend maestro itu hari ini seperti sekarang gitu. Tapi lihatlah sekian tahun yang lalu, mereka itu pembibitan. Ada contoh kecil, belum lama ini, lagi-lagi saya di sepak bola ya, tentang topik yang unik gitu. Belum lama ini saya ketemu dengan presiden direkturnya Lech Gdańsk Polandia, di mana Egy Maulana itu ada di sana. Waktu saya tanya, ada apa yang terjadi dengan Egy? Itu baru 2 minggu yang lalu di sebuah hotel gitu. Oh, Egy, it's totally perfect, Mr. Gatot gitu. Loh, lalu apa kira-kira? Enggak, Egy itu dianggapnya terlalu tua. Kaget saya. Kok Egy yang umurnya segitu aja dianggap terlalu tua? Enggak. Poinnya adalah jangan berharap Anda bisa menghasilkan Egy yang lain setiap tahun. Tapi kalau bisa di Indonesia itu harus pembibitan itu lebih mudah lagi, jauh lebih. Kemudian poinnya ujung-ujungnya kan anggaran. Nah, itu poinnya adalah, pada saat anggaran kami sulit untuk itu, nah kami harus juga mengundang company yang lain gitu. Termasuk BUMN memungkinkan itu Pak? BUMN juga memang berkali-kali oleh Pak Menteri ataupun siapapun itu kita dorong, kita invite untuk menjadi bapak angkatnya. Tapi faktanya jujur saja memang BUMN itu selama ini, dan itu hanya BUMN ya, itu mencari yang betul-betul itu cabang-cabang olahraga yang kincling, yang mudah untuk dijual gitu brandingnya, sehingga tidak begitu mudah untuk mencari BUMN untuk taruhlah misalnya pengganti dari perusahaan rokok ini gitu. Oke, baik. Kalau dari Jarum sementara ini bingung juga ya, final tapi sementara. Paling tidak saat ini sudah ada keputusan dari pihak Jarum untuk final menghentikan audisi mulai tahun 2020 ke depan. Apakah dari Kemenpora sudah final Pak? Artinya tidak ada solusi lain yang bisa dicari selain mengandalkan dari pihak-pihak lain bisa berkontribusi. Selain tadi BUMN. Dari Kemenpora sendiri seperti apa formulanya kira-kira? Ya, pertama kami yakin ini, kalau orang mengatakan ini rada karena ngambek aja ya, saya yakin gitu. Jadi kami masih ada optimisme coba dirayu untuk gitu mencoba ya? dirayu ya gitu. Itu satu, karena yang saya dengar dari pihak Jarum mengatakan habis pertemuan kemarin ada berubah, hari ini mengatakan begini, besok, dan oke lah, kami tidak ingin berprasangka negatif pada siapapun ya. Tapi poinnya adalah kami ingin merayu. Kemudian yang kedua, selama ini terminologi bahwa Jarum berkontribusi sama bulu tangkis itu udah panjang banget ceritanya, dan kenapa baru muncul sekarang? Nah, tetapi kalau kami melihat dari dunia usaha yang lain, kalau memang ini the worst case ya Mas Wahyu, ya mau tidak mau kami harus nengok kepada yang lain. Nengok kepada yang lain. Baik, terima kasih Pak Gatot Dewa Broto, Kemenpora sudah hadir di Metro Pagi Prime Time hari ini. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami di Metro Pagi Prime Time. Kami akan hadir kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya. Ya, dan bagaimana sebenarnya sikap resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga mengenai polemik audisi pebulu tangkis muda ini? Telah hadir bersama saya di studio Sesmenpora, Gatot Dewa Broto. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mas Wahyu. Itu tadi statement dari Pak Menpora ya. Apakah itu juga sudah mewakili statement secara resmi institusi Kementerian Pemuda dan Olahraga? Ya betul, apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu sebenarnya sudah tertuang secara resmi sebagai sebuah dokumen, karena pada tanggal 30 Agustus yang lalu Pak Menteri menandatangani surat yang ditujukan langsung kepada KPAI. Intinya memang memahami tentang masalah itu, tetapi pada endingnya disebutkan bahwa sangat menyayangkan seandainya audisi umum itu berhenti, dan mendorong tetapi itu harus dilanjutkan. Ya, karena sementara dari Jarum sendiri sudah final menyatakan sudah berhenti mulai tahun depan. Ya, kami bisa memahami ya, tapi jangan sampai apa yang disampaikan oleh pihak Jarum itu sebagai bentuk, kalau orang bilang rada ngambek gitu. Jadi kita tahu bahwa kontribusi selama ini dari perusahaan tersebut sangat banyak. Nama-nama besar bulu tangkis sekarang itu the legend maestro itu diantaranya dari sana. Nah, kami mencoba untuk mencari jalan tengah ya. Apa yang disampaikan Pak Menteri tadi betul, bahwasanya banyak pembibitan itu diantaranya dari sebuah perusahaan itu. Kemudian yang kedua,
kita jangan melihat the legend sekarang itu hari ini. Kita lihatlah sekian tahun yang lalu. Atau kalau mungkin dalam bahasa lain, di cabang olahraga lain, misalnya orang mengatakan misalnya Messi, Neymar, jangan lihat Messi, Neymar itu hari ini. Tapi lihatlah sekian tahun yang lalu. Nah, kebetulan perusahaan tersebut bisa melakukannya. Bahwasanya kemudian ada kontroversi karena terkait dengan masalah rokok, tembakau, oke. Memang ada ranah yang dianggap itu melanggar. Tapi kita lihat undang-undang